Beri tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati kita semua. Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini temanya adalah peningkatan keuangan. Pertama-tama saya mengucapkan welcome to the year of the shifting. Selamat datang di tahun peningkatan. Tahun 2023 ini adalah tahun peningkatan. Katakan amin. Bilang sama-sama, tahun ini adalah tahun peningkatan dalam hidupku. Sekali lagi, tahun ini adalah tahun perpindahan dari masa kelamku ke masa kemuliaanku. Yang percaya katakan amin dan berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Mungkin kita bertanya, peningkatan apa saja yang akan kita alami di tahun 2023? Secara khusus pagi hari ini Tuhan ingin ajak kita untuk mengalami yang disebut dengan transformasi keuangan. Bilang sama-sama, transformasi keuangan. Ya, uang itu selalu menjadi problem dalam kehidupan. Kalau orang tidak punya uang, problemnya adalah air mata. Tapi kalau orang banyak uang, problemnya adalah lupa Tuhan. Ya, seringkali orang kalau sudah nggak punya uang, datangnya kepada siapa? Tuhan. Nangis, Tuhan tolong berkati saya. Ya, dan akhirnya Tuhan yang ajaib itu pasti memberkati kita. Amin. Nah, problem berikutnya muncul ketika dia sudah diberkati. Ya, makanya kita akan belajar sama-sama untuk mengalami transformasi keuangan. Ada banyak orang, bahkan Alkitab mencatat, ada seorang yang mulai mencintai dunia ini. Kapan? Ketika dia mulai banyak uang. Makanya kita mesti hati-hati dengan berkat Tuhan. Berkat itu baik, tapi kalau kita nggak ngerti bahwa berkat itu adalah cara Tuhan untuk upgrade hidup kita, kita bisa lupa. Karena uang, kita lupa sama Tuhan. Kalau ditanya, kenapa enggak ke gereja? Aduh, sibuk. Ya, apa yang sibuk? Rame warungnya. Ini sering kali jadi problem. Nah, untuk sampai kepada poin ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat tentang kerinduan besarnya Tuhan pada kita. Pagi ini ketika kita bicara tentang perpindahan atau peningkatan dalam keuangan atau transformasi keuangan, saya akan tunjukkan kepada saudara tentang betapa besar kerinduan Tuhan pada kita sehingga Dia mau melakukan sesuatu. Kita buka sama-sama di dalam Ulangan pasal 11 ayat 8 sampai 9. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini. Kita akan bangkit berdiri sekali lagi, boleh? Kita berdiri sama-sama dan kita akan baca firman Tuhan ini dengan suara yang keras. Ulangan 11 ayat 8 sampai 9. 2, 3. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini. Stop dulu ya. Dikatakan apa? Jadi kamu harus berpegang. Bilang sama-sama, harus berpegang. Harus berpegang. Saya tahu kalau Tuhan bilang harus artinya wajib, tidak bisa tidak. Artinya penting. Ulangi sekali lagi, 2, 3. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. 9. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Perhatikan, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri, perhatikan, yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin.
Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Tuhan berkati kita semua. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai bapak rohani, satu kerinduan besar saya adalah semua jemaat akan mengalami transformasi dalam keuangan. Yang sepakat bilang amin kencang-kencang. Bilang gini, saya harus mengalami transformasi keuangan. 2, 3. Saya agak kebelit-belit ya. Nah, bilang gini, saya harus mengalami peningkatan keuangan. 2, 3. Saya harus mengalami. Amin. Nah, akan kerinduan ini Tuhan tunjukkan lewat Ulangan pasal 11 ayat 8 dan 9 tentang bagaimana hatinya Tuhan. Bagaimana kerinduannya Tuhan agar Anda bisa mengalami transformasi, pemulihan, peningkatan di dalam keuangan. Ya, Tuhan itu rindu membawa Anda dan saya masuk ke tanah perjanjiannya. Amin. Karena hanya di tanah perjanjian Anda dan saya bisa menemukan transformasi. Bilang sama-sama, hanya di tanah perjanjian saya menikmati transformasi. Katakan amin. Jadi kita nggak akan pernah mengalami apapun kalau kita tidak ada di tanah perjanjian. Amin. Karena di tanah itulah janji-janji Tuhan itu akan terjadi. Di tempat lain, enggak. Sejenak kita akan lihat dulu apa aplikasi tanah perjanjian. Bagi bangsa Israel, tanah perjanjian ya tanah Kanaan. Tapi ada tanah perjanjian yang lain, yaitu tanah perjanjian sorgawi. Ini juga bicara tentang sorga. Nah, bagi kita apa? Bagi kita juga dua. Yang pertama, ya, yang pasti kita semua akan masuk tanah perjanjian. Kalau Anda baca dalam kitab Ibrani, di sana dikatakan gini, ada orang yang akan masuk ke tanah perhentian, tanah perjanjian, tapi ada orang yang sekalipun janji itu sudah dilakukan, tapi orang itu tidak bisa masuk di tanah perjanjian itu. Mana itu? Sorga. Tapi saya nggak bicara sorga dulu karena kita masih di bumi. Amin. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara, tanah perjanjian itu yang pertama-tama berbicara tentang tempat perhentian Anda. Rest area. Ya, saya menyebutnya dengan rest area. Kalau Anda ke mana ya? Di sini belum ada tol ya. Di rest area, kenapa di rest area? Orang itu kalau driver itu suntuk Pak, perjalanan berjam-jam ngantuk, minggir. Menghilangkan rasa penat, menghilangkan kejenuhan, dia harus berhenti. Katakan amin. Jadi perhatikan, tanah perjanjian itu bicara tentang tempat perhentian. Pertanyaannya saya, selama Anda di bumi ini, pernah enggak ngalami masa perhentian? Anda cari uang, Anda kerja keras, Anda banting tulang, Anda bangun pagi, tidur pagi, ya. Terus tiap hari. Saya mau tanya, sampai kapan Anda akan terus seperti itu? Saya mau tanya begini, apa enggak ada masa berhentinya? Cek saudara. Anda mesti cek tentang hidupmu sendiri. Pagi kerja, Senin sampai Senin kerja. Kerja keras. Apa Anda akan kerja keras terus, nggak ada saatnya Anda happy, nggak ada saatnya Anda tertawa, nggak ada saatnya Anda itu menikmati hasil? Nangkap kira-kira? Dari muda kerja keras, sampai tua ubanan, bercucuk, gigi ompong. Loh, perhatikan. Suatu saat kita ini akan ada siklus, gigi kita utuh, tapi suatu saat ketika 50-60 gigi saudara mulai rontok satu-satu, betul enggak? Itu siklus. Jadi ada fase dalam kehidupan kita ini memang harus kerja keras, kita harus banting tulang, kita mesti jenuh, capek. Tapi ada satu fase dalam kehidupan ini, Anda harus masuk yang disebut dengan tempat perhentian.
Nah, tanah perjanjian itu juga artinya masa kemuliaan. Bilang sama-sama masa kemuliaan. Kalau Anda masih kerja keras, itu belum masa kemuliaan. Amin. Loh, kita mesti menuju ke sana. Kemana? Ke tanah perjanjian kita. Waktu jujur saya tadi malam, saya baru terbengung-bengung ketika saya ditunjukkan Tuhan tentang apa itu tanah perjanjian. Saya ingat 2010, ketika Tuhan bangunkan saya untuk doa pagi. Saya sembah Tuhan, saya dengar suara Tuhan. Tuhan berkata gini kepada saya di telinga saya secara jelas ini, telinga jasmani, bukan telinga roh. Tuhan berkata, kota ini adalah tanah perjanjianmu. Saya masih belum mengerti. Tadi malam, waktu saya baca ulang khotbah ini, persiapan saya untuk hari ini, Tuhan celikkan mata saya. Tuhan beri pengertian. Tanah perjanjian itu adalah bicara tentang masa di mana kita dipermuliakan oleh Tuhan. Amin. Amin. Masa apa? Dipermuliakan. Tanah perjanjian itu adalah saat di mana Anda dibawa Tuhan menikmati kemenangan. Amin. Kalau sekarang sudah masih orang Jawa bilang tuh rekoso. Rekoso itu apa Pak Kris? Kerja keras. Ya, kerjanya tuh masih kerja keras. Belum bisa santai, belum bisa nikmati, belum ada uang lebih yang bisa untuk jalan-jalan dengan keluarga. Berarti Anda belum masuk di tanah perjanjian. Ya. Anda belum menikmati kemenangan. Berikutnya, tanah perjanjian itu adalah masa di mana Anda dibawa kepada masa sukacita. Bilang sama-sama masa sukacita. Ada orang berkata gini, ya Maya, cerita sama istrinya, ya Maya, kalau ingat-ingat dulu ya, kita nak makan payah banget. Sekarang puji Tuhan, anak-anak mau makan marugame udon sudah bisa, sampai udonen. Atau lagi yang, waduh dulu ya kita mau beli bensin aja setengah mati. Sekarang jangankan itu, mau beli pom bensinnya pun kita bisa. Wes, itu masa Tuhan membawa kita ke masa sukacita. Amin. Lagi saya ulangi kepada saudara. Masa sih hidup itu susah terus? Coba cek. Masa sih hidup itu susah terus? Halo? Susah terus? Atau terus susah? Ya, tidak. Bilang, Tuhan tidak membawa saya untuk susah terus. 2, 3. Tuhan, katakan amin. Tapi hati-hati. Karena kalau orang sudah puluhan tahun hidup susah, tinggal bersama keluarga susah, menikah dengan orang susah, punya anak susah, itu biasanya susah diajak senang. Karena memang dia pikirannya sudah susah. Sama bangsa Israel, kenapa susah diajak keluar oleh Tuhan? Ayo bangsa Israel keluar dari Mesir ke negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Apa katanya? Bagus kami di Mesir. Halo? Apakah di Mesir bagus? No, nanti saya akan tunjukkan. Ya, sekali lagi. Tuhan yang akan membawa Anda keluar dari kesusahan dan hidup dalam sukacita. Katakan amin. Bilang sama-sama, Tuhan yang membawa saya keluar dari kesusahan saya dan menikmati hidup penuh sukacita. Katakan begini, tahun ini, kurang kencang, tahun ini. Sekali lagi, tahun ini Tuhan membawa saya keluar dari kesusahan hidup saya. Yang percaya katakan amin, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Saya kepingin setiap jemaat Alpha Center, Anda jangan berpikir dengan cara-cara dunia. Mana bisa Pak, mana mungkin Pak, duit saya nggak ada Pak. Ya,
Mana mungkin Pak, kerjaan saya cuma sekian Pak. Mana mungkin Pak, gaji saya cuma sedikit Pak. Dengar, kalau Tuhan yang membawa saudara, dia enggak akan pusing dengan berapa gajimu. Dia enggak akan peduli apa pekerjaanmu. Katakan amin. Karena Tuhan itu sanggup melakukan apapun. Dan itulah yang disebut dengan masa di tanah perjanjian. Tapi sekali lagi dengar baik-baik. Masuk ke tanah perjanjian itu adalah pilihan Anda dan pilihan saya. Amin. Mengapa Tuhan rindu membawa umatnya masuk ke tanah perjanjian? Dengar ini. Karena diperbudak itu tidak enak. Ucapkan sama-sama, 2, 3. Karena diperbudak itu tidak enak. Kita baca sama-sama, Galatia 4 ayat 9. Sama-sama, 2, 3. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik kepada roh-roh dunia, perhatikan, yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Saudara, diperbudak itu tidak enak. Tanpa kita sadari ada banyak orang Kristen. Saya suka bicara ini karena di dalam gereja. Kalau orang dunia bagi saya nggak ada hitungannya dengan kita. Nggak ada urusan. Betul ya? Tapi inilah urusan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ada orang Kristen tapi hidupnya lemah dan miskin. Kenapa? Karena mereka diperhamba, karena mereka diperbudak oleh roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Kerja boleh, harus. Tapi Anda kerja dengan cara apa? Cara dunia atau cara kerajaan Allah? Kalau cara dunia itu bikin kamu lemah, bikin kamu miskin. Kok bisa? Bisa. Gajinya besar kelihatannya, tapi susah. Income-nya sebulan miliaran, tapi miskin. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena dia adalah hamba dunia. Roh dunia itu kalau kerja Senin sampai Senin. Roh dunia itu kalau ngajak saudara kerja, tidak ingat berdoa. Roh dunia itu kalau ngajak Anda kerja, enggak ingat, enggak penting baca Alkitab. Dia tidak akan pernah membuat Anda lapar akan ini. Tapi kalau Anda lapar akan Tuhan, engkau akan tahu kapan saatnya cari uang. Dan kapan saatnya engkau diam di dalam hadirat Tuhan. Saya mau berkata kepada saudara, di awal tahun ini, ayo mulai bangun rasa laparmu sama Tuhan. Kalau engkau sudah masuk dalam hadirat Tuhan, engkau bisa menyembah Tuhan, engkau bisa baca firman Tuhan, dan rohmu itu mulai merasakan ada satu kepuasan ilahi, saudara akan berkata gini, cincailah, okelah, enggak apalah. Karena engkau tahu, Tuhan yang akan memindahkan kesusahanmu jadi sukacita, bukan jerih payahmu. Sekali lagi, bukan jerih payahmu. Amin. Amin. Ada Alkitab berkata, Amsal berkata begini, ada orang yang menyebar harta luar biasa, tapi bertambah kaya. Tapi ada orang yang menghemat luar biasa, tapi selalu berkekurangan. Saya nggak tahu siapa yang punya masa lalu seperti ini atau sedang mengalami hematnya luar biasa, hemat, tapi kekurangan. Tapi ada orang yang nyebar, bagi-bagi, wah. Tapi makin kaya. Karena dia hidup tidak nuruti roh dunia. Nah, diperbudak itu artinya dibuat miskin. Ucapkan sama-sama, diperbudak artinya dibuat miskin. 2, 3. Diperbudak artinya dibuat miskin. Saya baru ngerti dari Galatia ini. Jadi orang diperbudak itu hanya dimiskinkan. Diperbudak itu artinya Anda dibuat menjadi lemah.
Nah, Tuhan rindu membebaskan Anda dan saya dari perbudakan akan kemiskinan dan perbudakan kelemahan. Ayo ke gereja, aduh berat, lemah. Roh-roh dunia, miskin dan lemah. Ayo nabur, aduh kami jak kurang. Roh-roh dunia, miskin. Amin. Siapa yang menguasai saudara, itu yang membuat engkau bisa bekerja atau tidak bisa bekerja. Siapa yang menguasai diri Anda, itu yang membuat tangan Anda bisa menabur atau tidak. Amin. Amin. Sampai di sini jelas kira-kira? Kalau jelas kita lanjutkan. Ulangan 11 ayat 89. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Saya waktu baca ayat ini, Tuhan ini sayangnya sama kita sampai dia ngotot, kamu harus. Ya, dikatakan di situ. Kamu harus berpegang, ya, supaya kamu apa? Kuat. Jadi alasan kenapa kita ini, saudaraku, miskin, kita ini lemah, karena kita enggak berpegang kepada firman. Coba Anda berpegang kepada firman. Alkitab berkata, kamu apa? Kuat. Kita bisa kuat dan kita bisa memasuki. Arti memasuki itu gini, Anda bisa ngalami masa di tanah perjanjian. Saya kadang-kadang sempat merenungkan gini, orang ini ke gereja sudah berapa tahun, tapi nggak pernah masuk tanah perjanjian. Ada orang yang baru masuk sebentar, sudah masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena yang satu berpegang kepada perintah yang disampaikan, yang satu, oh ya aku udah dengar dari dulu. Tapi dia tidak mau berpegang. Oh gitu ya, amin Pak Pendeta. Pulang, nggak ngapa-ngapain. Dia seperti benih yang ditabur di tepi jalan. Waktu ditaruh di tepi jalan, happy sebentar saja. Tapi begitu pulang rumahnya, hilang semuanya. Atau ada orang yang masuk tapi terhimpit oleh kekhawatiran hidup. Benar sih firman Tuhan bilang begitu, tapi macam mana ya? Macam mana ya? Kalau kami tada ini, tada itu, macam mana ya? Dia dihimpit oleh roh-roh dunia. Kekhawatiran. Aku kalau enggak gini nanti mana cukup ya? Aku kalau enggak gini nanti mana cukup ya? Dan pertama, supaya kamu kuat untuk memasuki negeri itu. Berikutnya, dan supaya kamu apa? Lanjut umurmu. Nah, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi Tuhan itu rindu membawa saudara masuk ke dalam satu masa yang disebut masa berlimpah-limpah. Bilang sama-sama, masa berlimpah-limpah. Amin. Pegang janji ini. 2023, percayai ini. Tuhan akan bawa saudara masuk di masa berkelimpahan. Saya ulangi lagi ya, supaya nyantol. Tahun 2023 ini, Anda akan dibawa Tuhan masuk di masa berkelimpahan. Kasih tepuk tangannya dari siapa Tuhan. Sudah masih ingat saya khotbah, ada 7 tahun kelimpahan. Ada 7 tahun kekurangan. Anda masih ingat khotbah saya? Dan sejak saat itu saya berkata, termasuk kepada istri saya, siap-siap. Kita akan masuk namanya masa kelimpahan. Dan itu Tuhan lakukan. Lalu kami bikin setting. Sudah begitu oleh yayasan yang membackup kami untuk School of Life. Dia berkata begini, tahun ini Alpha Center harus buka PAUD. Harus. Kalau Sol mau berlanjut di Alpha Center, harus buka PAUD. Kalau Alpha Center nggak buka PAUD, nggak ada Sol lagi. Dari dulu tahun 2011, saya sudah siapin yayasan supaya kita bisa buka PAUD. Tahun 2023, saya dipaksa untuk buka PAUD.
Kami selalu pikir gurunya dari mana, orangnya dari mana. Dan sejak saya khotbah itu, saya bilang sama istri saya, buka, terima saja. Sudah tahu, orang-orang dari seberang, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, itu sampai datang kepada kami, minta bimbingan belajar, Pak anak saya, Pak anak saya. Istri saya, aduh kewalahan. Saya bilang gini, jangan ditutup kalau masa kelimpahan. Dengarkan, kalau Anda percaya akan perkataan Tuhan, berpegang, pegang itu percaya aja. Amin. Kan Tuhan cuma suruh apa? Pegang. Suruh lakukan enggak? Enggak, pegang. Yes. Kalau engkau pegang, engkau percaya tahun ini Tuhan bahwa Anda berkelimpahan, dengarkan, engkau pasti akan berkelimpahan. Ikut Tuhan tuh yang penting percaya. Orang Jawa bilang gandol Gusti. Gandol itu ya ikut aja. Gimana caranya, gimana bentuknya, itu bukan urusanmu, itu urusannya Tuhan. Makanya di awal tahun saya berkata, kemurahan Tuhan itu bicara Tuhan bebas melakukan apapun dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati, mari kita datang kepada Tuhan.